Oke, di video kali ini kita akan ngomongin soal tablet. Nah, ini menarik ini ya. Maksudnya sekarang ini kondisinya smartphone itu layarnya udah makin gede-gede ya, 6,5 inci, 6,7 inci, 6,8 inci. Apakah kita masih butuh sama tablet? Sementara juga kalau misalnya kita lihat di pasaran, kalau kita ngomongin tablet itu sangat sedikit sekali ya pemainnya gitu. Secara teori ya, tablet itu adalah perangkat yang punya kombinasi terbaik karena dia tuh dirancang memiliki fungsi-fungsi seperti laptop dengan layar yang gede, tapi punya portabilitas seperti smartphone. Memang tablet itu nggak serta-merta menggantikan laptop, tapi sebenarnya dengan kondisi tertentu dia bisa melakukan hampir semua fungsi yang bisa dilakukan oleh laptop dengan kenyamanan sebuah smartphone. Di video kali ini gue akan ngasih insight atau kompor sebenarnya. Jadi apakah perlu 2021 itu untuk berganti ke tablet? Nah, ini adalah 10 alasan untuk lo membeli tablet. Jadi yang pertama adalah portabilitas ya, karena sekarang ini jelas bahwa tablet itu jauh lebih ringkas dibandingkan laptop. Ini kita ngomongin khusus ke Samsung Galaxy A7. Samsung Galaxy A7. Tablet ini jauh lebih ringkas daripada laptop karena dia punya layar ini 10,4 inci. Portabilitasnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan laptop layar 13 atau 14 inci dan lebih gampang dibawa, apalagi beratnya itu cuma 477 gram. Sementara lu kalau bawa laptop itu minimal 1,3 kg. Kalau misalnya di bawah 1 kg udah pasti mahal banget. Kemudian secara dimensi tebalnya itu juga cuma 7 mm, jadi sebenarnya tipis banget. Nah, karena dia lebih portable, jadi lebih gampang untuk dibawa kemana-mana. Kalau misalnya kita ke cafe, ke sekolah, ke tempat kerja, atau lagi traveling, dan bisa dibawa panjang hari, ada di tas kita gitu. Gua lebih suka pakai sling bag, dan tablet ini bisa muat di sling bag gua gitu, jadi nggak perlu bawa backpack yang ribet. Yang kedua, versatile. Waduh, apa tuh versatile? Sebenarnya versatile itu lebih kepada serbaguna. Tablet ini bisa dipakai untuk nyatet, baca e-book, bisa ngelihat materi pelajaran anak, kemudian nonton video, riset tugas sekolah, nyimpen data, bikin presentasi, ada Canva. Dan sebenarnya fungsi-fungsi yang biasa gua pakai di MacBook Pro gua itu sebenarnya juga bisa juga dilakukan di tablet. Yang ketiga, untuk presentasi. Jadi misalnya lu lagi meeting sama orang gitu, terus mau presentasi proposal atau project gitu, kan butuh layar yang lebih gede supaya lebih enak. Nah, kalau bawa laptop kan ribet. Nah, bawa tablet pun juga sebenarnya bisa gitu, dengan layar 10 inci itu juga udah lebih dari cukup sih untuk mau nunjukin presentasi doang, apalagi kalau meetingnya cuma 4 atau 3 atau 4 orang gitu ya. Dan untuk bikin presentasi juga gampang karena ada banyak sekali aplikasi yang bisa bikin presentasi dengan mudah. Canva. Nah, yang keempat, buat dimainin anak. Jadi kalau misalnya tablet lo buat kerja, tapi di rumah juga anak juga pengen tablet atau pengen perangkat yang layar lebih gede, atau malah bapak-bapak ini pengen ngasih tablet buat anaknya karena selain buat bermain juga buat belajar juga. Ini juga efektif banget karena yang gua rasain bahwa dengan layar yang lebih gede itu lebih enak untuk nonton video. Juga aplikasi ramah anak yang bisa di download, misalnya kalau di Samsung, di Galaxy A7 ini ada Samsung Kids juga ya, ini lumayan menarik juga. Yang kelima, ini soal harga. Ini harganya terjangkau ya. Galaxy Tab A7 ini cuman 4,9 juta atau nggak sampai 5 juta. Ini kalau misalnya diadu pakai laptop dengan harga yang sama, itu lo cuma dapat laptop 13 inci atau 14 inci yang pakai Intel i3 atau RAM yang cuma 4 GB, dan itu juga mentok cuma buat ngetik sama browsing doang. Cuma sebenarnya secara harga juga itu nggak efektif kalau lo beli laptop dengan harga segitu. Nomor 6, ini experience ala laptop. Nah, ini gue kemarin tuh juga lagi mikir, bisa nggak sih kalau misalnya gue ngerjain atau ngetik itu di tablet, dan kadang-kadang malas bawa laptop tapi bawa smartphone doang, terus pakai keyboard wireless Microsoft. Ini harganya 1 jutaan, tapi ini enak banget keyboardnya dan bisa ngetik cepet juga. Nah, ini
ini keyboard yang sama ini gue pakai ke tablet, ternyata experience-nya lebih nyaman kan, layar lebih gede gitu. Gue biasanya ngetik pakai Google Keep ya. Google Keep ini gampang banget sinkronnya ke internet, jadi kalaupun lo tutup tiba-tiba dia akan auto save, nggak gampang crash, terus sinkronisasi gampang, bisa dibuka di mana-mana. Jadi enak banget sebenarnya untuk ngetik pakai tablet ini. Ini udah pakai prosesor Snapdragon 662. Sebenarnya gue udah pernah cerita juga ya bahwa prosesor seri 6 itu lebih kepada all around, jadi prosesor yang umum untuk pengguna umum yang nggak terlalu spesifik ke gaming banget. Prosesor serba bisa gitu, bisa buat main game ya bisa buat kerja bisa buat nonton bisa gitu, intinya sih kayak gitu. Yang ketujuh adalah selalu terhubung ke internet. Nah ini bedanya tablet dan laptop ya. Kalau laptop tuh kalau misalnya kita mau kerja, kita harus buka laptopnya kemudian nyari wifi atau kita tethering dulu nyalain handphone internet. Nah sementara kalau tablet ini gue pakai kartu yang lain, jadi begitu nyalain tablet udah langsung online, bisa langsung cek email, bisa ngapa-ngapain. Itu lebih cepet dan lebih praktis sih. Kayak sebenarnya simple, tapi kalau lu tiap hari melakukan hal yang sama itu jadi kerasa bedanya. Misalnya pun lu nggak ada koneksi wifi pun tetap pakai jaringan 4G dari internet, jadi lebih enak gitu. Ke-8 adalah soal desain. Ya, ini sangat subjektif ya. Menurut gue desainnya cukup elegan dengan ukuran harganya ya. Dia bodinya terbuat dari logam, bezelnya putih, memang nggak setipis Galaxy S7 ya yang harganya 3 kali lipat, belasan juta. Tapi ya tampilannya cukup lumayan sih sebenarnya. Ada kamera 8 megapiksel juga kalau misalnya butuh sesuatu yang urgent di tabletnya biar nggak pindah-pindah data, dan udah pakai USB Type-C. Tombol powernya juga, volumenya juga lumayan empuk, dan secara pemakaian sih nggak ada komplain. Oke, kita lanjut nomor 9 ya. Ini salah satu alasan kenapa tablet itu menjadi sangat relevan di 2020 kemarin, dan gua ngerasain banget bahwa kita sekarang lebih banyak streaming ya, lebih banyak nonton. Karena apa? Karena hiburan di luar juga terbatas karena COVID ini. Cari hiburan dengan menonton, karena kita nggak bisa nonton ke bioskop juga kan. Nah kemarin itu gua ngerasain banget bahwa gua nonton Mandalorian 2 season di si tab ini, dan emang kerasa banget bedanya. Awalnya gue nonton di smartphone, dan ternyata begitu nonton tablet udah nggak mau lagi nonton di smartphone karena experience-nya juga beda banget ya nonton di layar lebar. Apalagi ini speakernya juga ternyata kenceng banget, jadi waktu kita gedein itu bisa nonton sambil rame-ramean gitu, gua sama istri gua gitu. Sebenarnya alasan streaming itu udah lebih dari cukup untuk menentukan apakah lo beli tablet atau enggak gitu. Karena emang beneran layarnya tajam, bagus, dan gede. Yang 10 ini sebenarnya cuma tambahan aja nih. Dia punya fitur yang namanya focus mode, lebih kepada untuk mengatur apakah kapan waktu kerja atau kapan waktu lagi santai gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi fokus mode ke kerja, beberapa aplikasi itu semuanya mati, sosial media misalnya, jadi kita nggak akan terganggu atau diganggu dengan notifikasi. Galaxy Tab A7 ini di harga 4,9 juta menurut gua cukup value for money ya, karena di bawah 5 juta lu mau mengeluarkan uang untuk perangkat yang mungkin tambahan ya, bukan perangkat utama, itu masih masuk akal karena masih di bawah 5 juta dan nggak gede-gede banget gitu untuk ngeluarin uangnya. Lebih murah dibandingkan iPad. Sekarang kita ngomongin minusnya ya. Minusnya ini pertama prosesornya, dia pakai seri 6 itu mungkin karena gue udah terbiasa pakai seri 8 ya, sombong amat, atau paling nggak seri 7 lah, itu menurut gue tuh udah yang paling minimal gitu. Jadi karena biasa pakai seri 8 itu gue kerasa agak nge-lag ya kalau misalnya pakai ini. Maksudnya nge-lagnya tuh cukup sering juga sih, maksudnya untuk multitasking, untuk buka aplikasi, dari nutup aplikasi itu cukup ada lagnya sepersekian 0,0 berapa detik gitu. Mungkin kayak segitu doang tapi ya kalau misalnya kita udah biasa cepet itu kerasa sih nge-lagnya. Kadang-kadang cukup mengganggu, kadang-kadang masih berhubungan sama prosesor. Jadi emang karena kita punya layarnya yang 10,4 inci ini gede banget, jadi kita langsung wah ini enak nih kalau misalnya dibuat main yang game-game yang grafiknya tinggi ya. Tapi sekali lagi karena dia pakai prosesor seri 6 yang memang untuk tadi yang gue bilang all around, jadi dia nggak fokus ke gaming, jadi kurang nyaman untuk memakai atau memainkan game-game yang grafik tinggi dan FPS tinggi gitu. Jadi ya beberapa game tertentu masih oke, cuman banyak game yang gue nggak mainin di situ dan tetap kembali lagi mainnya ke smartphone. Minus lain adalah bezelnya ya. Bezelnya kalau menurut gue cukup tebel ini, nggak ganggu sih, cuman mungkin karena kebiasaan juga dengan bezel tipis. Tapi ya sekali lagi kita ngomongin soal harga segitu dengan bezel seperti ini ya lama-lama sih cukup terbiasa. Dan untuk kamera, kualitas kameranya nggak terlalu istimewa ya, karena emang bukan buat motret, tapi kalaupun untuk motret itu ada sebenarnya. Itu aja tujuannya untuk kamera 8 megapiksel di belakang yang cuma satu itu. Oke, kita sampai ke
Kesimpulannya kalau menurut gue ini Galaxy Tab A7 layar yang 10,4 inci, lihat nih gede banget layarnya, dan harga 4,9 juta sebenarnya cukup value for money ya menurut gue, karena di rentang harga itu kayaknya susah untuk mendapatkan tablet yang oke gitu. Ada lagi tablet yang kemahalan, gue pakai juga sudah sangat mumpuni, udah sangat cukup untuk perangkat kedua, dan kalau misalnya kita bisa mengoptimalkannya juga akan memberikan banyak juga manfaat seperti yang gue sebut tadi, bisa buat kerja, bisa buat nonton, bisa buat hiburan dan lain sebagainya. Nah gitu aja review soal si Galaxy Tab A7. Ini udah gue kasih casing juga ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini.